penyidik senior KPK Novel Baswedan pimpin penangkapan Menteri Edi Prabowo. Dikutip dari kumparan.com, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Rabu 25 November 2020. Penyidik senior KPK Novel Baswedan memimpin operasi tangkap tangan ini. Saya melihat Edi Prabowo beserta istri dan beberapa orang lain dibawa ke KPK. Untuk tim yang menangani ada Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Kata seorang sumber kepada Kumparan. Edi ditangkap pada Rabu 25 November 2020 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Sumber lain menyebut OTT terhadap politisi Gerindra itu terkait dengan kasus korupsi atau suap soal bibit lobster. PLT juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri, belum memberikan penjelasan terkait OTT ini. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli, menyebut dirinya sedang berada di luar kota sehingga belum mendapat laporan. Komisioner KPK, Nawawi Promolango, membenarkan jajarannya melakukan OTT terhadap Edi Prabowo. Namun Nawawi belum memberikan penjelasan rinci. Sementara itu, dikutip dari koran pagiOnline.com, seorang sumber menyatakan ia melihat Edi Prabowo beserta istri dan beberapa orang lainnya dibawa ke KPK pada Selasa 25 November 2020 dini hari. Sumber itu mengatakan, tampak juga ada Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior KPK yang terlihat bersama rombongan. Kumparan masih mencoba mengkonfirmasi hal itu kepada pimpinan dan juru bicara KPK. Belum diketahui latar belakang kasus dari penangkapan ini, namun diduga terkait dengan aktivitas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dikutip dari cerdikindonesiapikiranrakyat.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tweet netizen Twitter membenarkan Edi Prabowo ditangkap dengan beberapa orang lainnya. KPK membawa ke kantor pada Rabu 25 November 2020 dini hari. Penangkapan terjadi pukul 01.00 WIB. Penyidik KPK Novel Baswedan juga ikut dalam penangkapan. Tadi sekitar jam 1 malam terlihat Edi Prabowo dibawa ke KPK. Terlihat juga Novel Baswedan, penyidik senior KPK, sampai larut malam di KPK. Ujarnya. Ia ditangkap setelah kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Ia dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Oktober 2019. Edi Prabowo merupakan anggota Partai Gerindra. Ia mendapatkan posisi sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengharapkan KPK juga memeriksa Ketua Umum Gerindra, Prabowo, menyangkut kasus dugaan korupsi yang dilakukan wakil partainya tersebut. Soal apakah Prabowo akan diperiksa? Ujarnya, KPK atau tidak, jika KPK merasa perlu untuk memeriksa Prabowo, periksa saja. Kata Ujang kepada rri.co.id, Rabu 25 November 2020. Karena di negara ini semua sederajat di mata hukum, dan tak boleh ada yang kebal hukum. Ujar Ujang. Sementara itu, informasi yang dihimpun Detik.com, istri Menteri Edi juga turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Awalnya KPK juga mengamankan 13 anggota rombongan lainnya, namun beberapa orang kemudian dilepas. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Iya betul, ditangkap, kata Gufron kepada Detik.com Rabu 25 November 2020. Rombongan Menteri Edi saat ini sudah dibawa ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Penyidik senior KPK Novel Baswedan terlihat masih berada di KPK saat tim membawa Menteri Edi dan rombongan. Wakil Ketua KPK Gufron hingga saat ini belum menjelaskan secara detail terkait operasi tangkap tangan terhadap Menteri Edi. Informasi lebih lanjut perihal operasi tangkap tangan ini akan disampaikan resmi oleh KPK. Selama menjabat, Menteri KKP Edi Prabowo banyak mengeluarkan kebijakan yang berseberangan dengan menteri sebelumnya. Misalnya soal ekspor benih lobster yang semula dilarang oleh menteri sebelumnya Susi Pujiastuti, kini dibuka oleh Menteri Edi.
Menteri KKP Edi beralasan ekspor benih lobster penting karena banyak nelayan yang hidupnya bergantung pada budidaya komoditas satu ini. Saya ingin buka kembali ekspor ini karena ada masyarakat kita yang lapar gara-gara dilarang, gara-gara ada peraturan ini, kata Menteri Edi di Jakarta, Rabu 25 Desember 2019. Menteri KKP Edi Prabowo juga berbeda pendapat dengan pendahulunya soal kebijakan penenggelaman kapal maling ikan ilegal. Politikus Partai Gerindra itu memilih kapal-kapal tersebut digunakan kembali oleh nelayan atau sekolah perikanan yang membutuhkan. Kebijakan lainnya adalah soal larangan penggunaan cantrang. Di masa Menteri Susi Pujiastuti, penggunaan cantrang dilarang, tapi Menteri Edi Prabowo membolehkannya. Menurut dia, semua alat tangkap sama saja, yang penting sesuai aturan. Saya pikir alat tangkapnya apa saja yang penting sesuai aturan. Jangan terlalu mendikotomi suatu alat tangkap, kata Menteri Edi Prabowo. Dikutip newsdetik.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK. Edi Prabowo sebelumnya pernah bertekad untuk tidak mempermalukan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Edi saat berbincang dengan Detikcom dalam program Blak-Blakan. Program itu ditayangkan pada 13 Januari 2020. Edi awalnya bercerita ketika dipanggil Jokowi. Saat itu, Jokowi tengah menyusun nama-nama untuk mengisi kabinet baru di pemerintahan periode kedua. Edi menyebut semula dia akan diberi kursi Menteri Pertanian. Saya dipanggil Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi menyampaikan dulu tentang Pak Prabowo. Cuma memang saya janji untuk ngasih Menteri Pertanian. Cuma Menteri Pertanian sudah diminta Nasdem sejak lama. Oh ya sudah, Mas Edi Menteri KKP saja, kata Edi Prabowo. Saya masih bengong, bukannya nggak mampu ya. Saya orang kampung, mendapat tawaran luar biasa dari Presiden langsung. Dengan gaya beliau yang begitu humble, saya terharu. Saya mau nangis, tapi saya nggak lakukan. Kalau iya, saya pasti menangis-nangis mengikuti perasaan. Tapi kan saya harus menahan diri. Lanjut Edi. Edi mengatakan tugas yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar. Oleh karena itu, ia bertekad untuk bisa mengerjakannya dengan baik. Dia menegaskan tidak ingin mempermalukan Jokowi dan ingin membuat Jokowi bangga terhadapnya. Saya merasa ini beban dan tanggung jawab besar yang harus saya jaga. Di situ saya menunjukkan bahwa saya tak mau membuat malu Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga tak salah memilih saya. Sama halnya dengan Pak Prabowo tak salah memilih saya, ucap Edi. Edi mengaku tidak memiliki pengalaman banyak di sektor perikanan. Meski begitu, ia pun bertekad untuk bisa mengembangkan sektor tersebut. Makanya saya tidak punya pengalaman banyak di sektor perikanan. Tapi sejak kecil hobi saya dunia ikan juga. Saya tidak belajar khusus soal teknik ikan, tapi ilmu ini bukan hal yang sulit untuk dipelajari. 5 tahun saya fokus menjadi ketua Komisi 4 yang mengawasi kementerian ini. Memang sebagai ketua saat itu, saya lebih fokus ke pertanian dan kehutanan. Karena komunikasi saya dengan KKP gak begitu bagus. Teman-teman Komisi 4 juga. Ya akhirnya kita belajar secara umum saja, kata Edi. Tapi saya yakin bisa mengembangkan sektor ini. Potensinya luar biasa, sangat besar. Perairan budidaya kita kalau tambak di kawasan pantai saja, kita yang terurus baru 10%. Itu pun belum optimal, masih banyak yang perlu dikeluarkan, imbuh Edi. Kini Edi Prabowo ditangkap oleh KPK. Penangkapan Edi Prabowo terkait dengan ekspor benur atau benih lobster. Benar KPK tangkap berkait ekspor benur, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Rabu 25 November 2020. Penangkapan terjadi pada malam dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta. KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP beserta keluarga. Tadi pagi jam 01.23 WIB di Suta, ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan. Ujarnya, Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Usai ditangkap, rombongan dibawa dan tiba di gedung KPK. Penyidik KPK Novel Baswedan terlihat masih berada di gedung KPK saat rombongan tiba.